Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Kami dari kelompok 6. Di sini ada saya Kanyamanda Putri. Saya juga Pak. Saya Katarina Pak. Di sini kami ingin mengenali di dalam live mengenai informasi tugas dan fungsi beberapa majelis yang ada di Muhammadiyah, khususnya Majelis Kader, Majelis Pustaka, Majelis Hukum dan HAM, serta Majelis Pelayanan Sosial. Kami berharap Bapak bersedia menjelaskan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang Bapak miliki. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana tugas dan fungsi dari Majelis Kader, Pustaka, Hukum, dan Pelayanan Sosial menurut Bapak? Yang pertama, Majelis Kader ya. Majelis Kader merupakan salah satu majelis usul tombak daripada Perserikatan Muhammadiyah yang mempersiapkan regenerasi kader yang tentunya Muhammadiyah punya format khusus dalam pengadilan yang berjenjang dan berkala, di mana tugas pokok Majelis Kader ini kan mempersiapkan SDM yang akan menjadi generasi penerus estafeta kepemimpinan Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Majelis Kader dalam mempersiapkan itu. Secara formal Majelis Kader mempersiapkan itu dengan momentum kegiatan Darul Arkom, kemudian itu berjenjang Darul Arkom 1, Darul Arkom 2 itu. Nah, untuk di tingkatan organisasi otonom, Majelis Kader juga itu bisa bersinergi di kegiatan kayak kalau IPM itu ada Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, itu jenjang perkaderan. Nah, kalau di MM juga ada DAD 1, ya, Darul Arkom Dasar, Darul Arkom Muhammadiyah, Darul Arkom Pusat. Nah, kalau di Pemuda Muhammadiyah ada juga Darul Arkom sama 1-2. Nah, kira seperti itulah tugas Majelis Kader itu yang mempersiapkan SDM ya sebagai generasi penerus. Kemudian kalau Majelis Pustaka itu salah satu majelis yang mempunyai fungsi sebagai corong informasi daripada perserikatan dan mempersiapkan database Muhammadiyah yang sekarang lagi marak dikerjakan. Majelis Pustaka itu kan kayak semacam membuat database kader Muhammadiyah se-Kabupaten Cirebon, kemudian menyampaikan informasi-informasi perkembangan tentang Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon. Ya sama seperti mungkin kalau di dunia luar sih bergerak di medsos gitu ya, untuk menyampaikan informasi dan menyebarluaskan informasi. Kemudian Majelis Pelayanan MPKU, itu salah satu majelis itu yang termasuk dalam dua pilar organisasi. Salah satunya itu kan kesehatan dan yang kedua pendidikan. Nah, yang itu dari dulu udah termasuk majelis yang tertua yang tertahu itu yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan umat. Tugas dan fungsinya itu yang memberikan pelayanan, kemudian edukasi tentang hidup sehat, kemudian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang dalam bentuk realnya kita punya klinik Muhammadiyah Sumber, kemudian juga ada balai pengobatan. Kalau di Muhammadiyah Sumber sendiri kita punya klinik ya, itu bagian daripada gerakan nyata TKU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dengan format ya sedemikian rupa sesuai dengan syariat, kemudian juga sesuai dengan amanat persyarikatan gitu kan, menjalankan dakwah bilhal, menjalankan dakwah dalam bentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kira itu tadi ya majelis kader, majelis pustaka, kemudian majelis pelayanan. Ada lagi? Izin
menjalankan program Muhammadiyah secara terpadu. Apakah ada contoh program lintas majelis yang pernah dilakukan? Ya, saat ini sedang kita garap. Ada namanya desa migran. Nah, programnya itu kalau nggak salah itu kita itu mengadvokasi para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar. Itu kan sinergi antara Majelis Hukum dan HAM, kemudian Majelis Pustaka, kemudian Majelis Kadar ya. Nah, barangkali melalui kegiatan advokasi seperti itu, pelayanan-pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat semakin terasa di mereka, dan akhirnya mereka juga berbondong-bondong ya, artinya mempercayakan terkait dengan pengaduan masalah tenaga kerja migran yang ada di luar itu kepada lembaga kita. Lembaga kita tuh ada namanya lembaga itu ada di Desa Muara, Cirebon Utara. Itu lembaga. Iya, itu Untuk apa fokus di advokasi masyarakat di bidang migran. Nah, itu kita juga menamakan Desa Muara itu Desa Migran. Jadi kita dampingi mereka ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar. Nah, kemudian kegiatan itu bukan hanya penanganan, tapi juga ada antisipasi. Antisipasi itu bagaimana mengedukasi masyarakat jangan sampai masuk pada lingkaran rekrutmen tenaga kerja yang sifatnya ilegal, karena sulit untuk dideteksi dan sulit untuk ditangani kalau masyarakat Indonesia masuk ke lingkup rekrutmen yang secara ilegal itu. Karena sebesar KBRI pun itu sulit untuk melakukan perlindungan kepada tenaga kerja yang sifat ilegal. Nah, disitulah celah Muhammadiyah masuk. Bagaimana apa yang tidak diberikan, apa yang tidak bisa diberikan oleh KBRI, majelis-majelis kami bersatu untuk menangani itu. Ada namanya programnya, bukan itu bukan lembaga, program. Iya, kita udah ada grup terkait untuk kalau ada ini saranmu namanya. Singkatannya enggak? Desa Migran Muhammadiyah. Oh, Saran untuk program untuk mengedukasi, program untuk mengadvokasi masyarakat terkait dengan ketenaga kerjaan Indonesia, supaya jangan sampai masyarakat Indonesia terjebak pada iming-iming agent ya yang tidak bertanggung jawab. Kan banyak. Sekiranya itu salah satu contoh sinergi antara beberapa tadi majelis kakak, majelis pimpinan ya, terus majelis kader. Banyak lagi selain itu, kita juga ada kegiatan di advokasi lingkungan juga ada. Itu sinergi antara pustaka dengan hukum dan HAM dan majelis pemberdayaan masyarakat. Itu kira-kira ya contohnya. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti digitalisasi, isu sosial dan problem hukum di masyarakat tuh bagaimana masing-masing majelis menyesuaikan perannya agar tetap relevan dan bermanfaat bagi umat serta persyarikatannya? Ya. Memang kami juga menyadari siapa yang menguasai teknologi informasi maka dialah yang akan menjadi pemenang. Nah, konsep itu juga kami adopsi. Kita siapkan beberapa corong informasi untuk sebagai corong dakwah kita kepada masyarakat. Karena ketika kita tidak melakukan itu, kita akan tertinggal. Makanya di setiap majelis kita punya corong informasi seperti medsos ya, kayak website, kemudian ya ada Instagram, Facebook, kemudian kayak semacam landing page yang kita buat untuk
menyampaikan informasi apa yang kita lakukan selama ini kan. Nah kayak modelnya lembaga pustaka juga sekarang lagi membuat database kader Kabupaten Cirebon. Nah itu dalam rangka untuk mendeteksi dan mengevaluasi tentang perkembangan kaderisasi di Kabupaten Cirebon. Saya kira sekarang Majelis Bayi sudah mulai mengarah ke sana, bagaimana membuat data itu supaya bisa bisa diakses oleh masyarakat luas. Kemudiannya pengaderan juga masyarakat bisa melihat kapan kiranya ada momentum pengaderan. Saat sekarang ya baru sedang mengarah ke sana. Sementara di Majelis Basis Jahe sudah lebih dulu saya MPKU itu sudah mulai istilahnya menyampaikan informasi tentang kegiatan mereka, seperti misalnya rumah sakit Persaudaraan Muhammadiyah, klinik Muhammadiyah ini, mereka selalu update di medsos gitu kan, terkait dengan kegiatan-kegiatannya seperti pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Artinya kami sudah mulai gitu menggarap menyebarluaskan informasi melalui digitalisasi informasi dengan fasilitas medsos itu. Dan ya kami juga majelis di tingkat SM ini terkadang juga tetap butuh bagaimana menggarap itu secara profesional. Kan di Indonesia juga ada ya jurusan teknologi informasi ya. Informatika. Kita juga sering berkomunikasi dengan beberapa dosen juga, cara Pak Yusuf kita juga sering komunikasi dengan medsos yang bagus. Nah, itu